Oke. Bu Elia mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, ayo yang rame sendiri nanti maju ke depan ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu ya teman-teman supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, meja tangannya, kedua tangan berada di atas meja, kepala ditundukkan ke bawah. Oke, Bu Elia tunggu sampai semuanya kedua tangannya di atas meja. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Masa aja. Berdoa selesai. Oke. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa? Alif. Yang keluar itu siapa? Namanya? Alif. Selain Alif, semuanya masuk ya? Oke. Nah, sebelum pelajaran dimulai ya, silakan bukunya, buku IPA-nya. Buku IPA-nya dikeluarkan di atas meja. Kemudian alma mater kalau misal sedang tidak sakit boleh dilepas, ditaruh di belakang kursi. Terus samping kanan kiri kalau ada sampah boleh diambil anak-anak. Diambil terus dibuang ke tempat sampah. Samping kanan kiri itu ada botol tuh. Itu botolnya siapa? Dibuang ya. Ini apa? Oh, sedekah. Infak. Isbak. Oke, ada yang tidak membawa buku IPA? Semuanya bawa. Bawa ya. Kan pelajarannya IPA. Oke, semuanya sudah bawa ya. Oke, alma maternya boleh dilepas, Mas. Dilepas almatnya dilepas. Yang sedang nggak sakit boleh dilepas, tapi kalau kedinginan boleh dipakai. Oke, sebelum pelajaran dimulai, ayo dengarkan dulu. Seperti biasa, Bu Elia akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama itu adalah menghormati, di mana semua siswa itu harus saling menghormati dan mendengarkan saat temannya presentasi. Terus yang kedua itu ada kerjasama, di mana semua siswa harus bekerja sama dalam tugas kelompok. Terus kalian juga harus aktif, baik itu berdiskusi maupun kalau kalian ingin bertanya. Nah, terus kalian juga bertanggung jawab dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak boleh bersenda gurau atau kalian saling mengejek, itu nggak boleh ya. Kemudian ada kebijakan khusus mengenai penggunaan HP. Nah, sebelum itu kalian akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian mengerjakan secara individu, nggak boleh lihat buku ya. Jadi kalian kerjakan sebisanya. Boleh langsung dikerjakan kalau sudah dapat. Ke belakang ya, Mas. 1. Ke belakang. Satu-satu ke belakang. Satu baris. Oh iya, sebentar. Masih kurang? Kurang? Oh, itu ada isinya. Oh iya. Ke belakang ya, Mas. 3. 3. Boleh ke belakang? Itu ada yang jatuh tuh yang di bawah. Minta tolong diambil, Mbak. Yang jatuh.
Oke, boleh langsung diisi identitasnya, nama lengkap, nomor absen sama kelas. Kemudian boleh langsung diisi ya. Ya, masih bingung sama pertanyaannya, boleh ditanyakan. Oke, mengerjakannya pakai pulpen warna hitam. Bu Elia kasih waktu 5 menit ya. Oke, kan itu gampang. Oke, 10 menit. Boleh langsung dikerjakan. Secara individu, nggak boleh lihat buku. Kayaknya nggak sampai 5 menit, kalian udah selesai kok. Itu udah ada yang sampai nomor 8. Ditutup ya bukunya. Dikerjakan sendiri. Oke. Dikerjakan sebisanya ya. Ini nggak masuk nilai rapot kok. Iya, nggak apa-apa. Yang soalnya masih kurang jelas boleh ditanyakan. Ayo dikerjakan. Teman-temannya udah sampai nomor terakhir. Hah? Iya, ayo segera. Dikerjakan sendiri, ayo. Sebisanya, ayo. Ini nggak masuk nilai rapat kok. Seingat kalian aja. Siklus air adalah proses pergerakan air yang terjadi di tanah. Siklus air itu dimulai dari mana? Air hujan, lautan. Perubahan air menjadi uap. Namanya apa? Mas Gavin, boleh langsung dikerjakan ya. Ya, kalau kalian itu kondensasi, jawab aja kondensasi. Seingat kalian aja, nggak apa-apa. Nggak harus benar kok. Oke, waktunya 5 menit lagi. Yang sudah ditahan dulu, nanti dikumpulkan bareng-bareng. Sudah selesai? Mana kertasnya? Oh, di situ. Oke. Ayo, nggak boleh lihat buku. Oh, udah selesai? Oke. Oh, susulan? Oke, 3 menit lagi. Matiin, iya. Jangan lupa identitasnya, nama, nomor absen kelas. Mas Gavin sudah selesai? Ya, segera. Dua menit lagi ya.
Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan, disalurkan ke depan meja paling depan, disalurin aja. Udah, taruh di depan aja. Oke, ayo segera yang sudah selesai dikumpulkan, disalurkan di depan meja, meja paling depan. Oh iya, taruh. Oh, taruh sini. Oke, sambil nunggu sambil nunggu temannya, silakan kalian lihat video ini ya. Oke, perhatikan dulu. Yang belum selesai boleh nanti dilanjutkan dulu. Iya, Musa. Oke, perhatikan dulu. Ayo perhatikan. Ayo ya. Ayo. Udah. Hujannya gitu doang, ini boleh. Jadi tulangan. Mau beli mana? Iya, kan hujan bawa yang kita. Padahal aku sekadar doa. Doa itu lancar. Oh ya, Allahumma sholli nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Benar tuh, kita minta sama Allah biar manfaat. Bukan banjir. Kebayang kan kalau tidak turun, sungai kering, tanah mati, kita bisa mati kelaparan. Terus ada banyak surah dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan, mulai dari proses hujan, manfaat hujan untuk hidup, semua dijelasin dalam Al-Quran. Masya Allah. Iya ya. Yang akhirnya ya Allah, karena hujan bagi semua jadi sumber, kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. Bisa kalian kalau hujan boleh bicara Allah, dialah yang angin. Lalu angin itu gerakan awan, dan Allah membentangkannya di langit mulut yang dikehendakinya, dan menjadikannya berubah-ubah. Lalu kamu lihat hujan keluar dari saat-saatnya. Maka apabila hujan itu turun dari hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surah ayat 48. Oke.
Udah selesai ya. Oke, tadi yang kalian lihat video tadi menceritakan tentang apa? Iya, menceritakan tentang hujan. Ya, ya video tersebut menceritakan tentang hujan. Lalu apa yang kalian rasakan ketika hujan itu turun? Dingin. Terus kalian senang atau sedih? Senang. Oh, ada sedihnya. Senang nggak kalau misal turun hujan itu turun? Senang. Oh, kadang senang, kadang enggak. Oke. Lalu berdasarkan cerita pada video tersebut, apa saja sih manfaat turunnya air hujan bagi bumi? Manfaatnya hujan itu apa? Ya, kesuburan. Terus mencegah kekeringan. Coba kalau nggak ada hujan, kita pasti bakal kehabisan air, mengalami kekeringan, seperti itu ya. Jadi kalian harus bersyukur ketika hujan itu sedang turun ya. Jangan lupa membaca berdoa ketika hujan turun. Nah, apakah air hujan yang turun itu lama-kelamaan air laut itu akan habis? Atau air sungai atau danau itu akan habis? Nah, ataukah ada proses yang membuatnya kembali ke langit? Ada. Nah, prosesnya namanya apa? Siklus air. Jadi hari ini kalian akan belajar mengenai siklus air, teman-teman. Oke. Nah, manfaat kalian belajar siklus air itu untuk apa? Yang pertama, agar kalian dapat memahami pentingnya air bagi kehidupan. Terus menyadari bahwa peran siklus air dalam ketersediaan air bersih ya. Terus agar kalian dapat menerapkan pola hidup hemat air. Jadi nggak boleh tuh kalian mandinya lama, buang-buang air. Nah, itu termasuk tidak boleh dilakukan ya. Dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran materi ini adalah peserta didik dapat memahami peristiwa siklus air melalui game dan turnamen dengan benar. Kemudian kalian juga akan memahami istilah-istilah dalam proses siklus air melalui games dan turnamen dengan benar. Oke. Nah, sekarang perhatikan materi ini ya. Sebentar. Halo teman-teman, Perhatikan dulu. pasti sudah mempelajari tentang penggunaan air bagi makhluk hidup. Nah, sekarang coba pikirkan, mengapa air selalu ada di bumi? Ya, tepat sekali. Air adalah siklus atau daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Siklus air dimulai dari air laut atau air yang ada di darat seperti sungai dan danau yang mengalami penguapan. Proses penguapan ini disebut proses evaporasi. Selain itu, ada juga penguapan air oleh makhluk hidup. Nih ya, penguapan oleh makhluk hidup. Ini disebut juga dengan Transpirasi. transpirasi. Oke, tadi yang penguapan air laut namanya apa? Evaporasi. Kalau transpirasi itu apa? Ya, penguapan air oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Ya. Itu namanya transpirasi. Setelah mengalami proses penguapan, uap air kemudian naik ke langit dan berkumpul di udara. Uap air yang berkumpul di udara kemudian menjadi hamparan atau yang sering kita kenal dengan awan. Nah, proses uap air yang mengumpul menjadi awan dikenal dengan proses kondensasi. Oke, kondensasi itu apa? Kondensasi? Ya, pembentukan awan oleh siapa? Ya, oleh uap air. Jadi hasil dari penguapan itu dia akan membentuk awan. Nah, pembentukan awan itu namanya kondensasi.
Selanjutnya, awan-awan yang terkumpul di langit kemudian mencair sehingga menimbulkan bintik-bintik hujan yang turun ke permukaan bumi atau yang disebut juga dengan proses presipitasi. Oke, presipitasi apa? Oke, turunnya hujan. Nah, kalian tahu nggak, presipitasi itu nggak cuma hujan saja, ada salju, kemudian embun juga ya, termasuk presipitasi ya. Jadi presipitasi itu turunnya hujan atau salju ataupun embun. Jadi bisa hujan, bisa salju, bisa embun, tergantung wilayahnya ya. Kalau Indonesia kan wilayahnya kan di bawah garis khatulistiwa, jadi turunnya hujan, hujannya air gitu. Kalau di luar negeri itu bisa salju, bisa embun. Air hujan yang jatuh tadi, sebagian ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut. Namun, ada juga yang terserap ke dalam perut bumi atau yang disebut juga dengan proses infiltrasi. Oke, infiltrasi apa? Ya, penyerapan air ke dalam tanah atau ke dalam perut bumi. Jadi air yang turun dari awan atau air hujan itu turunnya itu sebagian ada yang ke sungai atau ke danau dulu, baru dia ke laut, dan juga sebagiannya ada yang terserap ke dalam tanah, gitu ya. Nah, itu namanya proses infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah proses penyerapan air hujan melalui tanah atau perut bumi. Nah, cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut kemudian menguap lagi menjadi awan, kemudian menggumpal dan kembali turun ke permukaan bumi menjadi air hujan. Begitulah siklus air yang terjadi berulang-ulang, sehingga keseimbangan alam bisa terjaga dengan baik. Oke, nah jadi gitu ya. Kalau sudah airnya sudah sampai sungai atau danau dan juga sudah sampai ke dalam tanah, dia mengalir kembali ke laut. Nah, setelah ke laut dia kembali lagi dari dari evaporasi, kondensasi seperti itu. Jadi siklusnya itu tuh dia selalu berputar teman-teman, nggak pernah berhenti, gitu ya. Nah, sampai sini sudah paham proses siklus air? Sudah? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Hai teman-teman, sekarang kalian sudah paham kan mengapa air selalu ada di bumi? Lalu, apakah air dapat habis? Gimana? Air itu bisa habis nggak? Tak. Ya atau tidak? Tak. Kalau misal jawabannya tidak, gimana? Ya, sayang sekali jawaban kalian kurang tepat. Nah, jawabannya itu adalah air itu dia pasti akan pernah habis. Nah, kenapa? Karena ada kegiatan manusia yang dampaknya itu negatif. Ya, sesuai jawaban kalian tadi, air di bumi dapat menipis, bahkan dapat habis jika siklus air tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Nah, air yang ada di bumi itu bisa habis karena ada kegiatan manusia yang berdampak negatif, teman-teman. Nah, contohnya kegiatan manusianya apa? Yang pertama itu Terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah penebangan hutan. Penebangan hutan yang secara berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan gundul, maka tidak ada pohon-pohonan yang dapat menyerap air. Nah, ketika hujan turun, air tidak kelihatan. akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu akan semakin deras sehingga dapat memutus tanah lapisan atas dan putus. Akibatnya, tanah akan menjadi tandus. Oke. Nah, salah satu contoh kegiatan manusia itu adalah penebangan hutan secara liar ya, teman-teman. Ya, bisa banjir, kemudian ada tsunami juga, teman-teman.
Oke. Oke, sampai sini sudah paham ya materi siklus air? Oke, nah sekarang kalian sebentar. Oke, nah sambil menunggu istirahat teman-teman, kalian silakan Ibu bagikan LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik. Tapi nanti kalian ini mau istirahat ya. Tapi nggak apa-apa, Bu Elia bagikan dulu. Silakan kalian isi kelompok nama lengkap, nomor absen sama kelas. Nah, kelompoknya itu sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing, ya. Oh, kita kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya ya. Ngapain Bu ya, Tak? Aku ada bayangan. Boleh ke belakang dulu. Nah, silakan yang sudah dapat isi identitasnya dulu. Iya, ngajaknya sendiri-sendiri tapi boleh barengan sama teman jajarnya. Hah? Saya. Satu meja 2, satu orang 1. Iya, satu orang 1. Ini kelebihan ya saya. Oke, boleh langsung diisi kelompoknya. Kelompoknya sesuai yang di depan ini ya. Terus nama lengkap, nomor absen sama kelas. Oke. Nah, kemudian silakan untuk mengisinya itu kalian boleh melihat LKS kalian di halaman 33 sama halaman 34. Ya, boleh dikerjakan bersama teman sekelompoknya. Kurang. Udah dapat kertasnya? Udah. Halaman 33 sama 34. Nah, kalian isi nama-nama bagian siklus air ya. Ya, sebentar. Gimana? Yang kondensasi itu yang atas ya, Bu? Iya, pembentukan awan. Iya, yang atas. Iya. Silakan kalian isi nama proses-prosesnya, yang mana termasuk kondensasi, mana presipitasi. Terus yang bawahnya itu, yang di bawah gambar, silakan kalian isi sesuai yang ada di halaman 33. Infiltrasi. Jangan lupa identitasnya dulu, nama nomor absen kelas. Ya. Evaporasi di halaman 33 atau 34. Evaporasi. Iya. Yuk. Kertasmu mana? Udah. Oh ya. LKS-nya boleh barengan aja. Barengan. Halaman 33 sampai 34. Saya sendiri atau sama? Nama sendiri, tapi kelompoknya kelompok kalian. Kalian tadi kelompok berapa? Ingat nggak? 12. Ada 12. Oke, boleh istirahat dulu, nanti dilanjutkan setelah istirahat.
Oke, Bu Elia, beri waktu 10 menit buat mengisi. Udah selesai? Oke, LKS kalau misal belum tahu. Di halaman 3334. Waalaikumsalam. Segera Mas Gavin. Gavin? Gimana? Haikal. Oh, Haikal. Oh. Oh, namanya Haikal. Oh, bukan Gavin ya? Ayo, waktunya 10 menit ya. Setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Udah selesai? Nah. Kalau nggak tahu buka LKS aja, Mbak. LKS-nya halaman 34. 33. Udah selesai? Oke, waktunya 5 menit lagi. Nanti kita bahas bareng-bareng. Tiga menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Segera. Bisa nggak di halaman 33? Nah, di bawahnya ini. Dicocokkan aja.
Uap air akan mengalami evaporasi menjadi awan dan akan Uap air akan mengalami kondensasi menjadi awan. kondensasi. Oke, sudah cukup ya, kita bahas bareng-bareng. Yang belum selesai boleh diselesaikan terlebih dahulu. Nah, Bu Alia akan membahas tentang siklus airnya. Ayo dengarkan dulu yang belakang, Mas Haikal. Nah, siklus air dimulai dari air laut. Air laut ketika terkena panas matahari, dia akan menguap. Nama prosesnya adalah evaporasi. Nah, tidak hanya air laut saja yang menguap, bahkan makhluk hidup termasuk tumbuhan juga mengalami penguapan. Namanya transpirasi. Transpirasi. Nah, setelah transpirasi dan evaporasi itu menguap, dia akan menjadi apa? Uap air. Nah, uap air yang menggumpal, dia akan membentuk awan. Proses pembentukan awan oleh uap air namanya kondensasi. Nih ya, di sini kondensasi. Nah, setelah awan itu semakin banyak, semakin menggumpal, akhirnya akan turun hujan karena awannya tidak kuat menampung air. Nah, proses turunnya hujan dari awan ke bawah tanah, ke tanah, itu disebut dengan presipitasi. Proses turunnya hujan. Presipitasi. Nah, selanjutnya hujan itu akan mengeluarkan air. Airnya itu sebagian ada yang mengalir ke sungai dan sebagian lagi terserap ke dalam air tanah. Nah, proses terserapnya air hujan ke dalam tanah namanya infiltrasi. Oke, nah selanjutnya dari infiltrasi atau dari sungai dan juga danau dia akan kembali ke laut. Nah, di sini ada yang salah atau benar semua? Benar semua ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini ya. Yang bagian bawah gambar. Dari nomor 1, air yang berada di daratan atau lautan akan mengalami evaporasi atau ke udara menjadi apa? Menjadi uap air akibat panas matahari. Nah, uap air akan mengalami titik-titik menjadi awan. Kondensasi. Menjadi awan dan akan kembali turun ke daratan dalam bentuk hujan. Proses terbentuknya hujan tersebut disebut dengan presipitasi. Nah, selanjutnya nomor 3, air hujan yang jatuh di daratan akan masuk meresap ke dalam tanah yang disebut dengan air tanah. Namanya proses apa, teman-teman? Infiltrasi ya. Infiltrasinya nggak perlu ditulis. Pokoknya airnya dijawab aja air tanah gitu. Nah, sementara sebagian lainnya akan mengalir langsung sebagai air permukaan, yaitu air apa dan apa? Air sungai dan danau. Nah, yang salah atau yang belum selesai boleh ditulis, dilengkapi. Dilengkapi dulu, teman-teman.
Oh iya, ini yang atau ini diganti dan ya. Yang kalimat yang kata atau itu diganti dan. Evaporasi dan transpirasi. Sudah, semuanya sudah dikoreksi? Sudah ya. Nah, itu nanti kertasnya dikumpulkan nanti. Nah, sekarang boleh satu anak. Iya benar. Masing-masing boleh mengambil HP. Boleh minta tolong satu. Oh iya. Boleh ambil HP-nya? Iya, satu orang satu. Yang tidak bawa boleh nanti boleh angkat tangan ya. Iya, ambil sendiri. Boleh ambil HP-nya. Ya. Gimana? Ya, masing-masing. Ambil HP-nya sendiri-sendiri ya. Boleh dinyalakan? Yang tidak bawa HP siapa? Satu. Siapa lagi? Yang nggak bawa HP, yang nggak ada paketan atau sinyalnya jelek, boleh angkat tangan. Boleh langsung scan barcode ya, yang nggak bawa. Satu. Berapa? Dua. Siapa lagi yang belum? Nggak bisa nyekan. Oke. Nggak ada yang pentingnya loh. Nggak ada, cuma barcode. Besok tak buatin linknya aja. Nah. Yang nggak bisa scan barcode boleh pakai kertas ya. Bisa nggak? Jangan lupa ganti nama. Oh iya. Ganti nama di bagian profil ya. Nge-lag. Ya. Kertas, oke. Yang nggak bisa scan barcode siapa? Oh, coba bentar ya. Sebentar. Jangan lupa ganti nama di bagian profilnya. Nama panggilan aja ya. Nggak bisa scan barcode. Enggak, bisa tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Internetnya apa gimana? Yang nggak bisa coba tak. Ini ada linknya. Udah. Oh ya udah. Oke.
Yang belum bisa masuk siapa udah? Loh, udah bisa mulai toh? Oh, belum ditutup. Saya bentar. Oke, jangan dimulai dulu ya, teman-teman. Saya bentar. Belum ditutup. Belum ditutup pintunya. Yang sudah masuk boleh keluar dulu. Yang sudah masuk boleh keluar dulu. Maksudnya ini loh. Saya. Jangan masuk dulu ya, teman-teman. Boleh keluar dulu. Nunggu teman-temannya dulu. Sudah? Yang sudah terlanjur masuk jangan dilanjutkan dulu, ditunggu dulu ya. Tapi ada waktunya nggak soalnya? Nggak ada kan? Yang belum siapa? Udah semua? Siapa lagi? Sudah semua ya? Oke, yang pakai kertas silakan ditulis namanya, nomor absen kelas. Ini sudah semua scan-nya? Kalau sudah Bu Elia mulai. Yang sudah terlanjur masuk jangan dilanjutkan dulu, berhenti dulu sebentar. Sudah semuanya? Sudah, Mas? Udah belum? Udah? Bisa nggak? Udah. Oke. Oke, sudah ya. Oke, Bu Elia mulai. Boleh langsung masuk, teman-teman. Ya bisa. Yang terkendala sinyal bisa angkat tangan ya, bisa panggil Bu Elia. Yang di kertas ini soalnya juga sama kok yang di kuis. Bisa. Boleh lihat buku kalau misal lupa. Oke, yang sudah selesai baru Erin. Erin. Udah banyak deh. Ada Erin, Syakira, Fatih, Carisa, sama Rezdi siapa ini? Oh, Reza. Gak apa-apa. Gimana? Oke, yang sudah ditahan dulu, jangan di close ya.
Nih yang belum siapa? Ada Selo. Udah semua ya, kurang Selo ya. Oh, udah semua. Udah semua ini? Udah kosong. Oke, coba kita lihat rankingnya. Nah, di sini ada ranking yang 1 ada Erin, 2 Syakira, 3 Fatih, 4 ini siapa 4? Kok 7D? Siapa ini? 5 Carisa, 6 Indra, 7 Reza, 8 Fani, 9 Nafi, 10 ada siapa ini? Gina, 11 Kaila, 12 Villa, 13 Zia, 14 Nabila, 15 Jessica, Lolita, 17 ada Baksya, 18 Andri, 19 Celo, 20 siapa ini? 20 ada Leon, kok Lion? 21 Ana, 22 Danis, 23 Zidna. Oke, semua sudah selesai ya? Oke, 23. Yang tadi pakai kertas tadi siapa? 1. Tadi yang pakai kertas banyak kan ya? 1, 2, 3, 4. Ya bener. 5, 6. Bener kok. Yang pakai kertas sudah selesai? Sudah? Oke. Nah, sekarang semuanya sudah masuk ya? Sudah masuk di sini. Silakan boleh di-close, teman-teman. Boleh di-close terus silakan dikumpulkan HP-nya, tapi satu-satu ya. Dari barisan yang sini dulu, barisan paling kiri dulu. Boleh dikumpulkan. Jangan dilempar loh. Barisan paling kiri boleh dikumpulkan. Yang pakai kertas boleh dikumpulkan ya. Jangan di pinggir. Ya, barisan kedua. Jangan lupa HP-nya dimatikan biar nggak bunyi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Oke, kita bahas ya dari soal nomor 1. Ayo perhatikan. Kita bahas soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Dari nomor 1, proses penguapan air permukaan laut, sungai dan danau akibat panas matahari disebut dengan ya, evaporasi. Ayo dengarkan dulu yang belakang. Nomor 2, proses perubahan uap air menjadi titik-titik air adalah kondensasi yang membentuk awan ya.
Nomor 3, hujan terjadi ketika titik air di dalam awan bergabung dan jatuh ke bumi dalam proses yang disebut dengan presipitasi. Oke, nomor 4, air hujan yang meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah itu melalui proses infiltrasi. Nomor 5, proses penguapan air dari tumbuhan melalui daun disebut dengan transpirasi. Oke, nomor 6, siklus air sangat bergantung pada energi dari matahari. Jadi kalau nggak ada matahari, air laut dan juga makhluk hidup itu nggak bisa menguap. Nomor 7, berikut ini yang bukan merupakan siklus air, namanya fotosintesis. Yang bukan ya. Nomor 8, sumber utama air di atmosfer itu berasal dari penguapan air laut. Terus nomor 9, jika tidak ada siklus air, dampak yang mungkin terjadi adalah bumi akan selalu kering. Nomor 10, nomor terakhir, pernyataan yang benar mengenai siklus air adalah yang B. Air terus bergerak melalui berbagai tahapan di dalam suatu sistem alami. Oke, di sini tadi ada yang benar semua, ada yang beberapa salah ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, terus jam berapa tuh? Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini, selama kalian belajar tadi, kalian sudah belajar mengenai apa, anak-anak? Siklus air. Ya, kalian sudah belajar siklus air. Nah, siklus air itu dia berasal dari mana awalnya? Berasal dari air laut. Nah, air laut yang menguap itu namanya proses apa, teman-teman? Ya, evaporasi. Penguapan air laut. Air laut oleh matahari. Nah, pas proses penguapan, selain air laut siapa lagi yang mengalami penguapan? Ya, makhluk hidup. Namanya proses apa? Ya, transpirasi. Ini adalah penguapan tumbuhan ya oleh panas matahari. Nah, setelah menguap dia akan menjadi apa? Uap air. Nah, proses terbentuknya awan itu oleh uap air namanya kondensasi. Nih ya, pembentukan awan oleh uap air. Nah, setelah awan itu menggumpal, dia akan turun hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Turunnya hujan. Nah, setelah hujan, airnya itu mengalir ke mana sama ke mana? Ya, ke tanah sama ke sungai atau danau. Nah, kalau dia mengalir ke dalam tanah namanya proses infiltrasi. Meresapnya air hujan ke dalam tanah. Air hujan ke dalam tanah atau perut bumi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, kalian sudah paham belum prosesnya siklus air? Sudah ya? Oke, nah perhatikan dulu pertemuan berikutnya. Yang belakang nggak berkotean. Pertemuan berikutnya itu hari apa? Hari Rabu. Ya, hari Rabu kita ketemu lagi ya. Nah, silakan kalian mempelajari materi siklus air tadi.
terus kalian membawa HP lagi ya. Nah, besok tuh kalian kuis, tapi secara kelompok ya, tapi nggak individu. Tapi tetap bawa HP ya. Bawa HP sama ada internetnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Nah, oke, dari hasil pembelajaran hari ini tadi bagaimana perasaan kalian? Senang? Kalian senangnya bagian apa? Bagian nonton apa bagian tadi? Oh, nonton. Nonton apa tadi? Nusa. Kalian suka main game atau nonton tadi? Dua-duanya. Oke. Nah, semoga besok pertemuan selanjutnya akan lebih seru lagi ya. Nah, sebelum Bu Elia tutup pembelajaran hari ini, silakan kertasnya boleh dikumpulkan, disalurkan di depan, di meja paling depan. Jangan lupa identitasnya yang belum kasih nama. Udah semua? Udah ya? Oh iya. Sudah? Udah. Ini HP-nya sudah dikumpulkan semua ya. Nanti setelah IPA ada yang pelajarannya pakai HP lagi nggak? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kan Bu Elia bawa lagi gitu loh. Iya, bawa aja ya. Oke, nah sebentar lagi mau bel, kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo perhatikan dulu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tangannya seperti biasa ditaruh di atas meja, kemudian kepalanya ditundukkan. Ayo Mas belakang. Oke, berdoa, yuk Mas, ke tangannya. Nah, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ayo Mas. Berdoa selesai. Semoga materi yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, sekian dari Bu Elia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.